Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Para bapak ibu sekalian jamaah rahimakumullah, atas izin guru mari kita melanjutkan ngaji kitab kita di Maraqil Ubudiyah. Untuk itu mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa berselawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Kita masih melanjutkan tata cara masuk masjid di dalam kitab Maraqil Ubudiyah ini, menjadi syarah dari kitab Bidayatul Hidayahnya Imam Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafima bi ulumiyya fi taurin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam takun shalaita fi baitik raqatain al-fajr fayuj zi'uka ada'uhuma anit tahiyyah. Jika kamu belum sempat di rumahmu, katakan kemarin kan kita kalau bisa sholat fajar itu di rumah ya, sholat fajar itu lebih banyak kekayaan seisinya dunia ini adalah lebih kaya daripada orang yang sholat fajar di mata Allah ya. Jangan lupa sholat fajar. Ada yang mengatakan sholat fajar itu ya qobliyah, ada yang mengatakan berbeda, tapi boleh dua salam, sholat fajar, sholat qobliyah subuh ya. Kalau kita tidak sempat, maka dengan demikian cukuplah bagimu sholat tahiyatul masjid. Begitu datang di masjid, tahiyatul masjid. Ini ada pendapat dua, tahiyatul masjid selaku pengganti juga dari sholat fajar yang sebelum sempat diamalkan di rumah. Jadi niatnya diropel, jadi sholat masjid dan sholat fajar ya. Karena apa? Li'annaha tahsul bikulli naflin wa maktubatin, karena sesungguhnya sholat tahiyatul masjid diraih dengan melakukan sholat sunnah dengan sholat fardu ya. Wa illam tanwi ma'adzalik, meskipun kamu tidak berniat tahiyatul masjid tapi bareng, jadi dua-duanya dapat. Jadi dengan demikian itu pentingnya. Li'annal maqsuda wujud sholati qoblal julus, karena tahiyatul masjid itu dilakukan sholat sebelum duduk ya. Jadi kalau masjid kita sebaiknya jangan langsung duduk, kita sholat tahiyatul masjid ya. Wa qad wujida bidzalik, dan sungguh telah terwujud dengan pelaksanaan tadi, yaitu sholat sunnah ataupun fardu. Begitu mau sholat di masjid, maka sholat tahiyatul masjid dulu. Wa qala al-Bujairimi ya, Syekh Bujairimi, beliau mengatakan idza nawa tahiyah ma'a fardin mathalan khasalat sawabuha ittifaqan. Apabila seorang niat sholat tahiyatul masjid bersama sholat fardu umpamanya, maka dia mendapat pahala menurut sebagian ulama. Jadi bisa jadi sholat itu diniatkan juga sholat fardu sekaligus tahiyatul masjid, karena memang sudah kemarin kan sudah adzan, sudah qomat kan tidak boleh. Nah, kita lebih mengutamakan yang wajib. Tapi ada yang tidak, ada yang mengatakan wa in atloka khaslat thawaba alal mutadin wa idza nafa fala yaksulu ittifaqon. Ada pendapat mengatakan oh enggak, sendiri-sendiri. Nah, karena itu kita hati-hati aja, kita lebih ambil yang lebih afdol, tahiyatul masjid. Kalau subuh sholat fajar sendiri, tahiyatul masjid sendiri, baru kita sholat fardunya. Ini yang sempurna ya.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, fa idza fartaka minal rak'atain, apabila kita telah selesai 2 rakaat allataini salataihuma li sunnatil fajri aw lit tahyah, artinya kita sempurna sholat fajar di rumah menuju masjid, kemudian sholat fajar ya, sholat tahiyatul masjid, maka dengan demikian fanwil i'tikaf, maka niatkan i'tikaf ya. Wa wallubthu fil masjid biniyatin i'tikaf li'annahu sunnatun mu'akadatun kullu waktin, karena i'tikaf itu adalah sunnah yang dimu'akadahkan, yang diutamakan setiap waktu. Pokoknya begitu masuk masjid, tahiyatul masjid, kemudian i'tikaf. Qala Rasulullah, man i'tikafa fuwuqa naqatin fa'akan nama atauka nasmatan. Siapa saja yang beriktikaf meskipun sepemerahan susus unta, maka seakan-akan ia telah membebaskan 1 jiwa dari kaum budak. Jadi pahalanya besar itu. Peran susu itu ya mak, seret kan sudah, walaupun sebentar wukuf ya, itu betul. Iktikaf itu kan wukuf itu. Kalau yang disuluk namanya wukuf, bagian dari makom. Tapi kalau dalam hal masuk masjid namanya iktikaf. Maka dengan demikian Bapak sekalian, setelah iktikaf menjelang sholat subuh, ini ritmenya sholat subuh, maka dengan demikian kita apa? Wad'u bima da'a bi Rasulullah sallam ba'da rak'atil fajr, maka berdoalah Anda semua doa setelah sholat fajar tadi, sebelum sholat subuh kan, artinya setelah itikaf ya, sebelum sholat subuh. Doanya banyak, nanti bisa dipilih. Yang pertama ini model dari Sayyidina Ibnu Abbas yang meriwayatkan, kemudian ada juga yang imam di dalam riwayat Imam Tirmidzi ya, selain dari Sayyidina Ibnu Abbas tadi. Dan doa ini juga khususnya diamalkan bihadza batal faraghi min sholatil lailatil jum'ah, khususnya malam Jumat. Itu doa-doa yang bagus. Saya akan bacakan Bapak sekalian ya. Doanya begini, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik tahwi biha qalbi wa tasma'u biha samli. Ya Allah, sesungguhnya saya mohon kepadamu rahmat di sisiku, yang engkau memberi petunjuk dalam hati saya dengan rahmat itu. Wa tasma'u biha samli, dan engkau menghimpun dengan rahmatmu itu malam pada diri saya. Wa talumma bihima sa'ati, dan engkau mempersatukan kembali dengan rahmat itu dalam urusan saya yang banyak ya, artinya diutuhkan oleh Allah. Nah, ini penting dalam rangka urusannya begitu banyak, sahalallah, Allah memberi kemudahan. Ini semua akan bisa jalan, bisa diselesaikan dari doa ini. Wa taraddu biha al-fadhi wa tuslih biha dini wa tahfadhu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali ya. Nah, artinya wa turaddu biha al-fadhi, ya Allah, engkau kembalikan dengan rahmat itu atas kecintaan saya, dan engkau memperbaiki agama saya dengan rahmat itu, dan engkau memelihara dengan rahmat hal yang gaib dari saya ini. Wa tarfa'u biha syahidi, dan engkau angkat dengan rahmatmu yang ada pada diriku. Wa tuzakki bi amali,
dan engkau sucikan semua rahmat atas amal-amalku, wa tubayyidu biha wajhi, dan engkau putihkan wajah saya dengan rahmat itu, nurul wajhi. Ya, ini doanya bagus, ya, tapi sering kita nggak baca. Kalau saya memang waktunya mepet ya, dari sholat fajar, qobliyah, menjelang subuh, biasanya itu saya la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum bi rahmatin nastaghis. Itu 9 kali. Subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, astaghfirullah. Ini bagi yang tidak sempat membaca. Yang tidak sempat membaca panjang, bacalah la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Itu juga sudah minta tolong 9 kali, sama subhanallazim subhanallah bihamdihi astaghfirullah. Itu juga ada di hadis yang lain. Ya, ada. Artinya kalau tidak sempat baca panjang, keburu sholat apa? Sholat jamaah subuh. Saya lanjutkan, wa tulhimuni biha rusdi, dan ya Allah engkau ilhamkan dengan rahmat atas kebenaran saya, wa takdili biha hajati, wa ta'simuni biha min kulli su', dan engkau penuhi untuk saya dengan rahmat itu segala kebutuhan saya, engkau lindungi dari rahmat itu dari setiap kejelekan. Itu salah satu doa. Ya. Doa kedua, ini boleh dipilih. Jadi ini Imam Syekh Nawawi ngumpulin doa-doa ya. Ngumpulin doa-doa. Coba bayangkan ini kita di Mekah, di masjid. Antara sholat fajar dengan sholat subuh itu 40 menit sendiri. Ya, lah itulah ini doa-doa. Kira-kira waktu ini disusun, beliau lagi di Mekah, dikumpulin doa-doa ba'da sholat fajar ila sholat subuh, maka doanya dikumpulin oleh beliau. Doa kedua, beliau mengumpulkan Allahumma inni as'aluka imanan daiman, ya Allah sungguh aku mohon kepadamu keimanan yang langgeng, kholison, yang penuh dengan kesucian, kemurnian, yubashiru qalbi wa yakinan shadiqan hatta a'lamu annahu la yusibuni illa ma katabtu alayya wa wadhini bima qasamtahu li. Ya Allah, wajubi qalbi, aku ingin menggumuli hati saya hanya cinta kepada Engkau dan keyakinan yang benar, hingga saya dapat mengetahui bahwasanya aku ini adalah bagian dari upaya dekat dengan kamu. Tidaklah akan menimpa diri saya kecuali Engkau yang telah menetapkan atas diri saya. Jadi ridho terhadap putusannya. Wa radini bima qasamtahu li, dan berilah sikap ridho kepada saya dengan apa yang Engkau telah membagikan kepada saya. Jadi ini bagian ridho ya. Ini ada di kitab Al-Ihya dibahas, As-Sifat dibahas, Al-Jami' As-Shaghir dibahas, dan juga di dalam cerita doanya, ini doanya Nabi Adam. Doa kedua. Doa ketiga dari kitab ini adalah, Bapak Ibu sekalian, Allahumma inni as'aluka, ya Allahumma atini imanan shadiqan wa yakinan. Ya Allah, sesungguhnya saya mohon kepadamu, berilah kepada saya imanan shadiqan wa yakinan, iman yang benar dan yakin yang kuat, laisa ba'dau kufron, wa as'aluka rahmatan ana labiya syarafa karomatik fid dunya wal akhirah, yang tidak akan ada kekufuran setelahnya, dan saya mohon kepadamu rahmat yang saya dapat meraih dengan kemuliaan karomahmu di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'alukal fawza indak liqa wa sabru indal qadha.
as'alukal fauza fil qadha. Ya Allah, sesungguhnya saya mohon kepadamu kemenangan ketika pertemuan. Indaliko, artinya kita akan bertemu dengan Allah. Ya, orang yang berthariqah ya harus wajhullah liqa'illah. Kita masuk surga iya, tapi berjumpa Allah juga iya. Tapi kalau orang umum itu kan yang penting aku mlebu surga, tapi nggak ketemu Allah. Kalau kita ketemu Allah, karena ini semua Al-Quran menyebutkan liqa'illah. Ya, jadi hanya orang yang berproses menuju Allah yang bisa berjumpa Allah. Berjumpa Allah prosesnya apa? Berthariqah, ma'rifat dan hakikat. Wa sabru indal qadha, dan berilah kesabaran ketika ada takdir. As'alukal fauza wal qadha, dan saya memohon kepadamu kesuksesan dalam kepastian takdir. Ya, moga-moga takdirnya takdir yang baik. Amin ya rabbal alamin. As'alukal fauza indal qadha, dan saya mohon kepadamu kesuksesan ketika menerima kepastian takdirmu. Wa manazil syuhada, dari kedudukan para syuhada. Wa nuzul syuhada, dan juga dari kedudukan para syuhada. Jadi kita doa seperti kaum yang syahid. Wa aisa syuhada, dan kehidupan orang-orang yang bahagia. Amin ya rabbal alamin. Ya, kimya usaadah, ya, bahagia yang sejati. Ya Allah, wa nasru alal ada, dan berilah pertolongan kami dari menghadapi musuh. Apalagi ini Iran lawan Israel, ya kita berdoa Islam yang menang. Amin ya rabbal alamin. Ya. Wa murafaqatul anbiya, dan menjadi teman berkumpul para nabi. Nanti kita apa doa kita? Wa yadkhulul jannah bi ghairi hisab ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk surga bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Doa kedua. Doa yang ketiga. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Allahumma inni unzila bika hajati wa in su'fi ra'yi wa kusyira amali. Ya Allah, sesungguhnya saya menumpangkan, menyandarkan diri kita bika hajati, kepadamu atas hajat-hajat saya. Apa? Itu berarti muraqabah ma'iyah kita. Ya, tadi saya baru baiat muraqabah ma'iyah. Tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah. Lah kita ini disebut bika hajati wa in dhafal ra'yi, dan kita juga bergantung dari diri saya yang lemah akal saya, wa kusyira amali, dan dan amal saya yang sangat sedikit ini khosrun, maka mohon untuk dijaga. Waftara waqta qarta illa rahmatik, ya Allah berikan kepada saya membutuhkan rahmatmu. Fas'aluka ya qadil umur, maka saya memohon kepadamu wahai zat pemenuh dari segala umuron, artinya masalah, urusan. Wa yasafis sudur, ya Allah zat yang penyembuh berbagai hati yang luka, hati yang kotor, mohon dibersihkan. Karena itu kita harus berzikir. Kama tujiru bainal buhur, sebagaimana engkau memisahkan antara lautan, antujironi, dan engkau berkenan memisahkan saya, min adzabis sa'ir, dari azabnya sa'ir, yaitu nekara sa'ir, yaitu neraka. Kita dipisahkan, kotor bersih, yang kotor dibuang, yang bersih kita Allah terima, sehingga kita dibebaskan dari neraka sa'ir. Amin ya rabbal alamin. Wa min da'watis subur, dan engkau dan dari panggilan yang celaka, artinya jangan sampai kita dimaksa nanti celaka ya. Ini doa terakhir,
Doa selanjutnya yang keempat oleh Imam Nawawi, Allahumma qasra anhu ra'yi wa dha'ufa anhu amali wa lam taluhu niyati wa umniyati. Ya Allah, apa yang kekal, apa yang akal saya lemah terhadapnya dan lemah amal saya terhadapnya, dan Allah niat saya atas cita-cita saya. Niatnya besar tapi kemampuannya lemah, diberi kekuatan oleh Allah. Ya, ini ya kitanya. Min khairi wa adau ahadan min ibadik au khairan anta mu'tiyata ahadan min haqiq fa inni arghabu ilaik. Ya Allah, berikan yang engkau telah menjanjikan kepada salah seorang di antara para hambamu, atau kebaikan yang engkau berikan kepada salah satu di antara makhlukmu. Nah, kita diberi dikabulkan seperti Allah mengabulkan yang lain. Maka sesungguhnya saya mengharapkan kepadamu, fa inni arghabu ilaik, ya. Wa as'aluka iyyahu, dan saya memohon kepadamu terhadap hal itu, kita dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita sudah ada 4 doa dari Imam Nawawi, dan ini bisa kita amalkan. Nanti bisa dilihat di kitab Maraqil Ubudiyah. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Semoga kita menjadi orang yang betul-betul bisa mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Akhirul kalam, alfu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.